Bismillahirrahmanirrahim. Wal takun ayyuhal mu'minuna ala hadri azimen wa wajdi syadidin ala imanika ayyus laba minka bi an tasriya nyan bele bat kita urung ron tibam boleh nabi pun nabi ya nabi nabi pun nabi bagi taklong hanabi ha bi an tasriya nyan nabi pun nabi iron nabi mandu nabi seperti kita taklong yang hana bi an tasriya punya nabi bi udunika bi udunika au aqlika ila kharaifi yang qiluha kizbatul mu'arriqina wa tabi'ahum fi ba'diha ba'du jumlatil mufassirina faqad sami'tal haqqa alladhi la ghubaru alaihi fi haqqihim alaihimus salatu wassalam fa syadiduka alaihi wa ambadha kullu ma siwahu wallahul musta'an. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takun, dan hendak adalah kamu ayyuhal mu'minu, wahai orang yang beriman, ala hadril adim, itu sabit di atas kekhawatiran yang besar, wa wajlis syadid, dan ketakutan yang bersangatan, ala imanika, di atas iman engkau, ayyus laba, bahwa dicabutkan akan ianya iman engkau, minka, daripada engkau. Kiban surah bi antasghiya, berarti munyo tekedi bi na pakai bi yang mana bi antasghiya, dengan bahawa kamu dengar, bi uzunika, dengan telinga engkau, au aklika, ataupun dengan akal engkau, ila kharaifi, kepada berita-berita palsu, yang qiluha, yang menakal, yang memindahkan akannya berita palsu, kizbatul mu'arriqin, oleh pendusta-pendusta sejarah, oleh pendusta-pendusta sejarah. Mana sejarahnya? Urung-urung yang ahli sejarah, oleh pendusta-pendusta ahli sejarah. Ibang punya istilah bahasa orang ni ahli sejarah, sejarawan ahli sejarah, oleh pendusta-pendusta ahli sejarah. Wa tabi'ahum, dan telah mengikut akan mereka itu pendusta ahli sejarah, fi ba'diha, pada sebahagiannya berita palsu, ba'du jumlatil mufassirin, oleh sebahagian kelompok ulama mufassirin, oleh sebahagian kelompok ulama mufassirin. Faqad sami'ta, maka sungguh telah engkau dengarkan, haqqa, akan kebenaran yang alladhi la ghubaru alaihi, yang tidak jenis keraguan, alaihi, di atasnya alladhi, yang tidak jenis keraguan, alaihi, di atasnya alladhi, fi haqqihim, pada hak mereka itu Rasul, alaihimus salatu wassalam, yang sabit di atas mereka itu Rasul, itu rahmat dan sejahtera. Fa syadiduka, ya, nyata tak dihadaju, maka bermula ini syadiduka, itu pegangan kuat engkau ataupun pedoman kuat engkau. Maka bermula ini itu pedoman kuat engkau, alaihi, di atasnya kebenaran. Wa ambadha kullu ma siwahu, dan buanglah tiap-tiap barang selainnya kebenaran. Wallahul musta'an, dan bermula Allah musta'an, itu tempat meminta tolong. Kaile atau likut munor itu perbuatan para rasul
berkisar antara wajib dan sunat, sehingga geringkas dalam asal akidah perbuatan para rasul itu semuanya taat. Berarti ubena buat para rasul yang adalah buat taat. Para rasul hana gepubut buat mubah. Pakan hana gepubut buat mubah le para rasul karena para rasulnya memang urang-urang yang ka pilihan Allah, ka sempurna makrifah genyan kepada Allah, ka selamat daripada ajakan ataupun bujukan hawa nafsu, ka aman daripada na jenuh dan bosan baik dalam wate tengut ataupun dan jaga, dan juga kekuat para rasul dengan sebab peliharaan daripada Allah. Maka ba'bud para rasul hana pernah terjadi perbuatan yang ibahah, melainkan semua perbuatan para rasul itu perbuatan taat yang lebih pahala oleh Allah. Apalagi bud yang makruh dan bud yang haram memang tidak ada pada para rasul. Makanya perbuatan yang mubah yang nabak rasul juga bud sunnah, bud taat. Bahkan karena le para rasul makan minum, menyebutnya makan minum karena memang na hawa nafsu. Sedangkan para rasul makan minum nyokan gara-gara memang ajakan hawa nafsu. Dibangkit makan dan minum adalah untuk ibadah. Kan? Kul li ta'is wala ta'is li ta'kul. Makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Begitu juga dengan tidur para rasul. Bukan tidur untuk istirahat semata-mata melepaskan kebosanan, melepaskan kejenuhan, melainkan tidur para rasul hanya untuk ibadah kepada Allah, untuk beristirahat, karena memang oleh Allah litaskunu ilaiha, kan? Diciptakan malam untuk beristirahat di waktu malam. Ya, makanya ibadah mandu. Kongkai ne? Makanya hai orang yang beriman, ya, hendaklah adalah kamu wahai orang yang beriman benar kekhawatiran yang cukup raya dan ketakutan yang sangat bersangatan terhadap iman kitanya gecabut oleh Allah. Ha? Benar bak tanya. Bak kitanya benar kekhawatiran yang cukup raya dan ketakutan yang sangat bersangatan terhadap iman kitanya gecabut oleh Allah. Iban maknanya? Maknanya getanya kata dengar dengan dua gelunyung getanya, dengan akai getanya na berita-berita yang palsu, yang mana beritanya kagecok oleh pendusta-pendusta ahli sejarah dan juga diikut oleh sebahagian ulama-ulama mufassirin tentang berita-berita ahli sejarah. Dah, na yang mengatakan bak para rasul na perbuatan ibahah mesti contoh. Kan perbuatan taat. Makanya na berita uronyo yang ka beredar, yang kaduh kadingo ngon gulunyung getanya, yang ka tatepu dengan akai getanya, yang bahwasanya berita-berita yang palsu ka beredar dan ka gecok beritanya le ahli sejarah ka gebukukan, ka getulis, ka gepegak kitab, dan juga le sebahagian ulama mufassirin ka gecoknya. Nang faham maksudnya? Nya tentang akidah. Tentang akidah. Maka gepegah tu, maka sungguh hai orang yang beriman gata kali tadinya ada yang betul yang hana keraguan sama sekali pada hak mereka itu rasul. Fasya diduka alaihi nyan mat bekang atanya. Tok ata kepegah likut. Tok tak pegah likut. Para rasul hanya mengerjakan perbuatan taat kepada Allah. Bud wajib dan bud sunat. Tidak terlepas perbuatan rasul daripada taat. Hana bud para rasul yang bud gaknan sia-sia. Maka terkedina ahli sejarah yang pegat kitab, yang bukukan, budah kagecok le ulama mufassirin kadang-kadang. Nah, sebagian ulama mufassirin kagecok. Nyan berarti tinggalkan katanya. Dibancit, maka tanya kali kadingo toh yang betul, yang nabut nabi buat taat, itulah bud wajib dengan bud sunat, nyomat bekang, gigit olehmu. Ya, gigit olehmu. Wa ambadha kullu ma siwahu, campakkan boh yang selain yang betul itu.
Ya, wallahu musta'an. Dan pada Allah nyo tempat kita nyo laki tolong. Makanya Buddha orangnya nyo dalam masalah akidah, nyo gepegah apa katanya? Dalam masalah akidah mesti letak berarti yang menyimpang akidah. Tak pegang Allah Taala langit mujasimah. Faham kan? Orang yang nak urus yang pakai faham qadariyah. Langsung mati takdir raju. Pakankah apa maksud takdir Allah? Pakankah apa maksud takdir Allah? Pakankah zina takdir Allah? Bantu takdir Allah. Faham kan? Yang qadariyah yang mana? Maka katanya ahli sunnah wal jamaah ini antara qadariyah dan jabariyah. Kita itu berada di tengah-tengah. Kita itu percaya dengan takdir, wajib yakin, wajib itikad dengan takdir, akan tetapi tidak mengesampingkan syariat. Makanya kayo nak kerja usaha oleh Allah, nak kerja ikhtiar oleh Allah, berhak untuk memilih. Walaupun pilihan kita itu ujung-ujungnya watak detik pilihan kita nya tetap takdir Allah hati. Tahu kan? Takdir Allah hati. Tapi ingat, baik betul-betul pakai benar takdir Allah, takdir Allah, takdir Allah. Walaupun betul memang. Hanya terlepas bertibuk kita nya daripada takdir Allah. Takdir Allah, tapi baik tua syariat. Baik tua syariat. Nak wujud sifat ikhtiar. You pilih toh yang god, toh yang buruk. Ya Allah Taala kalau penuh lah Al-Quran, you pilih punya yang god jalan ke syurga, punya yang hana god jalan ke neraka. You pilih bang tanya. Kongkai lah. Kau kalau. Kau. Tak perlu bahasa tu. Ya. Tunggu ka kerut. Qauluhu dan bermula katanya tungku. Wa hadza bi'ainihi dan bermula ini dengan innya ini, dianya itu dalil wajib yang ketiga. Itu dalil wajib yang ketiga. Muraduhu bermula maksudnya tungku dengan yang ketiga, tablighuhum itu menyampaikan mereka itu Rasul alaihi wassalatu wassalam. Tiga tu. Qauluhu bermula perkataannya tungku. Nampak? Ba'i. Ba'i tu. Bi'ainihi ya. Baklum bi'ainihi. Kalang dalam nah. Cocok ini piyo bi'ainihi. Bermula ini dengan innya ini, dianya ini itu dalil wajib yang ketiga. Atanya menuju ngap bagak. Sabar di mana sabar turah. Jadi kentungku asal, kentungku dalam kitab asal, nyo merupakan dalil wajib yang ketiga. Atas kepegang likat kena. Nyo merupakan dalil wajib yang ketiga. Kayo? Nyan maksud yang ketiga buta. Muraduhu bermula maksudnya dengan yang ketiga, maksudnya tungku dengan yang ketiga. Tablighuhum itu menyampaikan mereka itu Rasul alaihi wassalatu wassalam ma umiru akan barang yang diperintahkan akan mereka itu Rasul bitablighihi dengan menyampaikannya barang. Jadi maksud yang kelih putar itulah para Rasul nyo bersifat dengan tabligh, menyampaikan kumentang yang diperintah oleh Allah kepada para Rasul, mandung disampaikan. Disampaikan. Maka beberapa nyo adalah juga menjadi dalil yang ketiga. Toh dalil yang ketiga sifat tabligh daripada para Rasul. Makanya le Rasul kenyo hanya kepebut wajib dan sunat juga. Karena beberapa nyo juga menjadi nyo juga menjadi dalil wajib yang ketiga. Apa maksud yang ketiga? Sifat tabligh.
para rasul menyampaikan pemantang yang diperintahkan oleh Allah terhadap para rasul untuk menyampaikannya. Mandum diperintahkan, mandum disampaikan. Hana yang ketinggal. Wala syakka annahum, dan tidak jenis keraguan, annahum, bahawa sesungguh mereka itu rasul, law waqa'a minhum, jikalau terjadilah minhum daripada mereka itu rasul, khilafu dalika, oleh sebalik demikian, lakunna ma'murina, niscaya sungguh adalah kita ma'murina, itu yang diperintahkan, bi annak tadiya, dengan bahawa kita ikutkan, bihim, dengan mereka itu rasul, fi zalika, pada demikian, fi zalika, pada demikian. Fanaktumu nahnu aidan, maka kita simpankan, yang nahnu gepelahir damir naktumu, maka kita simpankan pula, ba'dama, akan sebagian barang, aujaballahu ta'ala alaina, yang telah memwajib oleh Allah Ta'ala di atas kita, tablighahu, akan menyampaikannya barang, minal ilmi, daripada ilmu, an-nafi'i, yang bermanfaat, liman tarra ilaihi, bagi siman yang butuh ia nyaman, ilaihi, kepadanya barang. Kan? Ini diperhati no, hana ragu yang bahawasanya para rasul, seandainya kejadian para rasulnya naga pubut sebalik demikian, para rasul naga pubut sebalik demikian, dah sebalik demikian, lagi tahu pegang dikit. Semua rasul menyampaikan pemantang yang diperintahkan oleh Allah. Seandainya para rasul gepubut selain demikian, kelagian gepubut, nyo hana ragu yang bahawasanya terhadap getanya umat juga diperintahkan untuk tak ikut dengan para rasul. Berarti diperintahkan dengan tak ikut para rasul, berarti punya para rasul puno genyan na gepubut yang sebalik daripada demikian, itulah hana disampaikan yang perintahkan oleh Allah. Maka terhadap kita juga diperintahkan lagi para rasul, dah lagi para rasul, fanak tubuh kita juga akan tersimpan, takubah kira mentang sebahagian barang yang wajib oleh Allah untuk sampai. Kita nyonya bagi orang yang nak ilmu, nyo sampaikan ilmu oleh Allah. Bagi orang yang kena ilmu, nyo wajib urunan untuk disampaikan ilmu oleh Allah. Bagi orang yang membutuhkan, nyo kewajiban kita nyo. Cuma punya bak rasul, seandainya bak rasul tak kedi, seandainya bak rasul juga nak terjadi sebalik daripada yang sifat tabligh, adalah hendak disampaikan yang perintahkan oleh Allah, kita nyo juga diperintahkan lagi. Kibang diperintahkan lagi kakak hana perintah, hana sampaikan ilmu kira mentang dah. Baik yang menan, fakaifa, maka bagaimana? Kang beraya. Ada kata lagi ke timur. Kan mohon le maksud dia kan? Getah kedi. Seandainya bak rasul nak terjadi sebalik demikian, hana disampaikan yang perintahkan oleh Allah, sungguh hana puraku. Bak ketanya juga diperintahkan dengan tak ikut lagi rasul, iaitu tak tinggalkan lagi tanya sebahagian barang yang wajib oleh Allah untuk sampaikan, ilmu yang bermanfaat. Fakaifa, maka bagaimana bisa kejadian lagi? Mungkinlah mustahil. Fakaifa, bagaimana? Wahwa, dan padahal bermula dianya perbuatan, mahruman, itu yang muharraman, itu yang diharamkan, mal'unan fa'iluhu, lagi yang dilaknatkan akan orang yang mengerjakannya, mengerjakannya. Makanya dalil akli. Allah Ta'ala berwajib kepada kitanya bagi orang yang nak ilmu untuk sampaikan ilmu yang bermanfaat kepada orang yang membutuhkan. Ini kewajiban. Makanya seandainya para rasul hanya bersifat dengan tabligh, menyampaikan pemantang yang diperintahkan oleh Allah, sungguh terhadap kitanya umat, nyo juga
terhadap kita yang umat juga diperintahkan untuk tak ikut lagi Rasul. Maka otomatis pasti hanya tersampaikan yang kewajiban bagi Allah. Bang kejadian yang benar. Sedangkan yang merupakan perkara yang diharamkan. Sabah ilmu yang terumpuk lagi daya. Ilmu yang bermanfaat hanya tersampaikan kepada orang yang membutuhkan, maka hukumnya haram, berpaharim dan gelaknat orang yang kubur. Pakai orang yang tanya hukum bang tanya hanya ada pegang. Sedangkan hukumnya aja nyo gelaknat orangnya. Gelaknat orangnya. Makanya inolah sebut yang bahwasanya Nabi itu bersifat dengan tabligh, menyampaikan semua yang diperintahkan oleh Allah. Qala ta'ala, telah berfirman oleh Allah Ta'ala. Ini dalil nakli di mana? Al-Quran. Telah berfirman oleh Allah Ta'ala, innal ladina yaktumuna, sesungguhnya alladhi, yang menyembunyikan oleh mereka itu, ma anzalna, akan barang yang telah kami turunkan, minal bayyinat, daripada bukti-bukti, wal huda, dan petunjuk, mim ba'dima, daripada barang, daripada sesudah barang, bayyanahu, yang telah kami nyatakan akannya barang, linnasi, bagi manusia, fil kitab, dalam kitab, ulaika, itu bermula mereka itu, yal'anuhumullah, melaknat akan mereka itu oleh Allah, wa yal'anuhumul la'inun, dan melaknat akan mereka itu oleh orang yang melaknat. Dalam Al-Quran kan jelas, urung-urung yang disembunyikan pumentang yang kagak betul oleh Allah, daripada bukti-bukti, daripada petunjuk-petunjuk, yang mana bukti-bukti dan petunjuknya kalau punya tawai oleh Allah bagi manusia dalam kitab tu. Itulah kitab Taurat, Zabur dan Injil. Ya kan? Nyo kalau awak ni pegah baurunnya oleh Allah, sehingga budak kita nyo tak sembunyikan katanya. Le Nabi mesti contoh kesembunyikan, le Rasul kesembunyikan katanya, hanya sampaikan. Nyo ulaika yal'anuhum. Nyo gelaknat le Allah urunyan. Gelaknat le Allah urunyan, dan juga dilaknat oleh semua makhluk Allah. La'inun, laknat oleh semua makhluk Allah, oleh semua makhluk Allah. Kan tangguk macam babe ya, tangguk tangguk. Awak tak betul, awaknya waiter. Awak kan? Kau belek. Mohon ni, long time mohon dah betul. Mohon kan? Mohon. Punya mohon wa kaifa, dan bagaimana yutasawwaru wuqu'u zalika, ditasawwarkan akan terjadi demikian, minhum, daripada mereka itu, alaihimus salat, daripada mereka itu Rasul alaihimus salatu wassalam. Kak, punya lagian pandai mungkin nak terjadi berarti perbuatan yang lagian bak para Rasul. Toh, le Allah kalau aku pegang orang yang hanya menyampaikan daripada apa yang keputusan oleh Allah, yang dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh makhluk Allah. Mana mungkin para rasul yang kan dijuk perintah oleh Allah untuk menyampaikan berarti perintah Allah hanya disampaikan kepada umat. Han mungkin kejadian. Han terfikir kenan banyak kan? Han terfikir. Wa maulana jalla wa azza, dan Allah maulana jalla wa azza yaqulu, itu berkata ianya Allah, di sayyidina, bagi penghulu kita Nabi Muhammad, wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibandakan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, ya ayyuhar rasul, wahai rasul, baligh ma unzila ilaika, sampaikan olehmu akan barang-barang yang telah diturunkan kepada engkau, mir rabbika, daripada Tuhan engkau, wa illam taf'al, dan jika tidak engkau kerjakan, fima balagta, pada barang yang telah engkau sampai, fama fa illam taf'al, maka jika tidak engkau perbuat pada barang, balagtu risalatahu, pada barang yang telah aku sampaikan akan risalahnya barang, artinya jika tidak engkau sampaikan akan sebagian barang,
umirtu, yang telah aku perintahkan dengan sampainya barang, minar risalah, daripada risalah, fahukmuka, niscaya maka bermula hukum engkau, hukmu man lam yabligh syai'an, itu hukum siman yang tidak menyampaikan ianyaman akan sesuatu, minha, daripadanya risalah. Hai wak raya, mana nabuh makna ulang-ulang ayo kan. Jadi han mungkin bak nabi nak khianat, han mungkin bak nabi nak sifat menyembunyikan perintah Allah, anak sampaikan kepada umat. Sedangkan le Allah memang nekun bak Nabi Muhammad, wahai Rasul, tapi sampai le kata apa yang ka diturunkan kepada kata daripada Tuhan kata. Nyo seandainya hana tersampaikan, hana terpebut berarti lagi yang kan diperintahkannya, maknanya sebahagian mentang berarti hana tersampaikan berarti perintah. Nyo hukum kata sama lagi hukum orang yang hana menyampaikan, berarti hukum khianat. Makanya terhadap para rasul sabah mentang hana disampaikan pu yang kagiyu oleh Allah, nyo khianat. Makanya mungkin terjadi khianat bak rasul, hana ditasawurkan terjadi khianat bak rasul. Bahkan karena orang yang khianat dilaknat oleh Allah dan juga dilaknat oleh semua makhluk Allah. Bahkan punya kepada Nabi kita langsung nukul Allah, ya ayuhar rasul, wahai rasul, sampaikan olehmu pemantang yang kau turunkan kepada kata daripada Tuhan kata. Fanzur, maka perhatikanlah, lihatlah olehmu, hadza takwif, akan ini peringatan azim yang keras. Bagi siapa peringatan? Li asyrafi khalqihi, bagi semulia-mulia makhluknya Allah, wa akmalihim, dan sesempurna mereka itu akan makrifah dengannya Allah, dan sesempurna mereka itu Rasul akan makrifah dengannya Allah. Wa kana khafuhu, dan adalah takutnya Allah ala qadri ma'rifatihi, di atas kadar ma'rifahnya Allah. Walihada, dan karena ini, karena ada ianya Nabi, yasma'u, itu yang mendengar ianya Nabi, la sudurihi, nala baklong nala. Dan karena ini ada ianya Nabi, itu yang mendengar ianya Nabi, li sudurihi, bagi sabit bagi dadanya Nabi, yang sabit bagi dadanya Nabi alaihi salatu wassalam, azirun, itu suara gemuruh, ka aziril mirjali, seperti suara gemuruh air dalam periuk, seperti suara gemuruh air dalam periuk, min khaufillahi ta'ala, karena takut Allah Ta'ala. Makanya awatan nukul lagi yang Allah bak Nabi Muhammad, hai Muhammad tersampaikan dia kata, ada yang katruk berkata daripada Tuhan, daripada Allah. Jadi awatan ni dengannya le Nabi, nyo guyu cok itibar bagi kita. Duk Rasul, duk sidra Rasul, nijok peringatan yang cukup keruh oleh Allah. Dah peringatan yang cukup keruh, wa illam taf'al. Nyo seandainya kata hana dah sampaikan ku mentang yang katruk bak kata, nyo hukum kata adalah hukum orang yang hana menyampaikan, hukum orang yang khianat. Duk para rasul mentang, sabo hana disampaikan berarti perintah daripada Allah, nyo khianat para rasul. Makanya gak ancam dia Allah. Gak ancam. Berarti ni pegang oleh Allah, dia hanya dah sampaikan sebahagian daripada yang katuk risalah, nyo adalah hukum orang yang hanya menyampaikan, adalah hukum orang yang khianat. Maka ni pegang sanad. Hati kala, hati perhatikan, duknan berarti peringatan yang terus kepada makhluk yang paling mulia, itulah Nabi, dan juga kepada orang yang paling sempurna makrifah dengan Allah, dan takut orangnya kepada Allah nyo atas kadar makrifah. Karena buno sangat sempurna makrifah Nabi kepada Allah, maka ketakutan dengan juga kepada Allah nyo juga sangat
sempurna, duk nan kadar. Duk kadar makrifah Nabi, makrifah Rasul kepada Allah, duk nan kadar takut kenyan kepada Allah. Karena kan takut tatat puno gedinga peringatan daripada Allah, sehingga awak gedinganan le Nabi lagi yang nekuli Allah nyo dada Nabi musuh. Imusuh. Suara bergemuruh bak dada Nabi, lagi gemuruh air dalam periuk. Kena ia lam ciri ya. Mesti dikuli tak suruh kau duduk tu. Lagi yang tu dada Nabi. Awak gedinga peringatan daripada Allah. Makanya laginya karena saking takut hak Nabi kepada Allah. Atau yang paling makrifah kepada Allah Rasul Nabi Muhammad. Yang paling makrifah. Karena saking makrifah tak kepada Allah, maka kadar makrifah duknanlah kadar ketakutan kepada Allah. Sehingga awak terdengar ancaman yang laginya, maka bergemuruh dada Nabi. Duduk. Lagi tu sui. Ya. Makanya goyo kala duk Nabi modal lagi yang ancam, apalagi kita yo. Pakaian Amir, semua buat Amir. Kata buat katanya bati paduk ton, nak ilmu nyo semua sampaikan. Duk Nabi mentang, duk Nabi ancam ya Allah, apalagi katanya makhluk biasa. Kayo kan? Pacut tu. Wa qad syahida Maulana Jalla wa Azza, dan sungguh telah membuktikan oleh Maulana Jalla wa Azza, oleh Allah Maulana Jalla wa Azza, bagi Sayyidina Muhammad, bagi penghulu kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi kamali tabligh, dengan sempurna menyampaikan. Kagak dalil oleh Allah, gebuktikan oleh Allah yang bahwasanya Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyo sangat sempurna dalam menyampaikan perintah Allah. Sangat sempurna dalam menyampaikan perintah yang diperintahkan oleh Allah. Dah dalil faqala tabaraka wa ta'ala, maka berkata oleh Allah tabaraka wa ta'ala, al-yauma akmaltu lakum, pada hari itu, pada hari ini kan, al-yauma, pada hari ini akmaltu lakum dinakum, telah aku sempurnakan bagi kamu akan agama kamu, wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah aku sempurnakan alaikum di atas kamu akan nikmatku, wa raditu lakum, dan telah aku ridha bagi kamu al-islama dina, akan Islam akan sebagai agama. Wa qala subhanahu wa ta'ala, dan telah berfirman oleh Allah subhanahu wa ta'ala, la ikraha fid din, tidak jenis paksaan dalam beragama. Tidak jenis paksaan dalam beragama. Nyan pembuktian daripada Allah yang bahwasanya Nabi Muhammad memang tabligh. Toh nanekul li Allah ka sempurna agama orang. Pak orangnya kalau pun sempurna bagi kata akan agama, kalau sempurna bagi jatuh kata akan nikmat, dan kalau riza bagi kata Islam sebagai agama. Dan juga nanekul li Allah la ikraha fi din, hana paksaan dalam beragama. Ya, benar. Qad tabayyana rusda minal ghayy, sungguh telah nyatalah petunjuk daripada kesesatan. Sungguh telah nyatalah petunjuk daripada kesesatan. Kan nyata, toh yang betul, toh yang salah. Toh yang betul, toh yang salah. Qala ta'ala, berfirmanlah oleh Allah Ta'ala, fatawalla anhum, maka engkau berpaling anhum daripada mereka itu. Fama anta bimalumin, maka tidak bermula engkau itu dengan orang yang tercela. Maka tidak bermula engkau itu dengan orang yang tercela. Kan? Letak firman Allah, dalil yang membuktikan bahwasanya Nabi Muhammad bersifat dengan tabligh, menyampaikan, dan sangat sempurna menyampaikan. Mengesabah huruf pun hanya ketinggal perintah daripada Allah yang disampaikan kepada katanya umat. Letak dalil. Bahkan kekina wal ayyu fi zalika kasir, dan bermula serimana pada demikian itu banyak. Dan bermula serimana pada demikian itu banyak. Dalam arti kata letak dalil yang lain juga yang menunjuki tentang demikian, tentang kesempurnaan dalam bersifat tablignya Nabi. Wabillahi subhanahu wa ta'ala taufik, dan dengan Allah subhanahu wa ta'ala itu taufik. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bisawab.
Kaji lah, tahu ni.